Baik, anak didik kami, kita akan lanjut materi pelajaran kita ya, mengingat masih banyak yang belum kita bahas ya, padahal sebentar lagi sudah ujian semester. Maka Bapak harapkan anak didik kami lebih aktif mandiri untuk membahas materi. Baik, topik kita hari ini adalah tentang pasar bebas ya. Pasar bebas ya barangkali bukan sesuatu yang baru lagi bagi anak didik kami ya. Karena sebelumnya kita sudah bahas tentang globalisasi. Ya, dan saat ini begitu gampang kita mendapatkan barang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri ya. Hal itu tentu didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, pasar bebas itu adalah kebijakan di mana pemerintah tidak melakukan diskriminasi ataupun perbedaan terhadap barang impor maupun barang ekspor. Kebijakan perdagangan bebas tentu mempromosikan hal-hal berikut. Pertama, tanpa pajak, termasuk tarif ataupun hambatan perdagangan lainnya. Artinya apa? Bahwa dengan adanya kemudahan pajak, maka barang ekspor begitu gampang ke luar negeri dan barang impor dari luar negeri begitu gampang masuk ke Indonesia. Yang kedua, tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya, ya, hampir sama dengan nomor satu. Kemudian yang ketiga adalah akses ke pasar yang tidak diatur, ya, ada kebebasan, ya, terhadap pelaku ekspor maupun impor. Kemudian yang keempat adalah akses informasi pasar yang tidak diatur juga ya. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ya. Sekarang juga anak didik kami bisa pesan secara online ya. Tidak ada yang menghalangi. Kemudian perdagangan jasa tanpa pajak atau hambatan perdagangan lainnya. Jasa maksudnya di sini adalah tenaga kerja manusia. Beberapa organisasi ekonomi dalam rangka perdagangan bebas pertama adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN ya, atau ASEAN Economic Community. Ini di kelas 8 sudah kita bahas ini ya. Perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara, MEA ya, pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara. Ya, ini dilatar belakangi oleh menjadikan perekonomian di ASEAN menjadi lebih baik dan mampu bersaing dengan negara-negara perekonomian yang lebih maju dibandingkan dengan kondisi ASEAN seperti India dan Cina ya. Tujuannya adalah ingin menghilangkan secara signifikan hambatan-hambatan kegiatan ekonomi lintas kawasan di kawasan ASEAN ya. Jadi 10 negara anggota ASEAN itu perdagangan barang dan jasa itu secara bebas. Di kelas 8 sudah kita bahas apa-apa saja itu. Dan itu dilaksanakan melalui 4 pilar. Pertama, MEA dijadikan sebagai kawasan yang memiliki perkembangan ekonomi yang merata dengan memprioritaskan pada usaha kecil dan menengah (UKM). Kemudian MEA akan dibentuk sebagai kawasan ekonomi dengan tingkat kompetisi yang tinggi, berdaya saing. Kemudian MEA sebagai pasar tunggal dan berbasis produksi internasional. Kemudian MEA akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global. Jadi ini adalah menghadapi era globalisasi dan negara-negara maju di sekitar kawasan Asia Tenggara, khususnya tadi India di Asia Selatan dan Cina dari Asia Timur. Yang kedua adalah ASEAN Free Trade Area ya, perdagangan bebas di kawasan Asia Tenggara ya, hampir sama dengan MEA. Latar belakangnya adalah kesepakatan dari negara ASEAN untuk membentuk kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional. Maksudnya di sini regional adalah kawasan Asia Tenggara yang bertujuan menjadikan kawasan Asia Tenggara atau ASEAN sebagai tempat produk yang kompetitif, maksudnya berdaya saing, sehingga produk ASEAN memiliki daya saing di pasar global atau internasional. Kemudian menarik lebih banyak ya foreign direct investment, investasi. Ya, investasi itu modal secara langsung khusus di negara-negara Asia Tenggara. Kemudian meningkatkan perdagangan antar negara anggota ASEAN, intra-ASEAN trade ya. Kemudian yang ketiga anak didik kami adalah Asia Pacific Economic Cooperation, kawasan Asia Pasifik ya. Latar belakangnya ini tidak terlepas daripada runtuhnya Uni Soviet ya di Eropa Timur dengan sistem ekonomi tertutup atau sistem ekonomi komunis berubah menjadi sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi bebas ya.
Tujuan daripada APEC ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Pasifik melalui peningkatan volume perdagangan dan investasi. Investasi adalah modal, ya. Jadi artinya bukan hanya ekspor impor barang, tapi adalah jasa dan investasi, penanaman modal. Kemudian memperjuangkan kepentingan ekonomi di kawasan Asia Pasifik. Kemudian tempat usaha negara maju untuk membantu negara-negara berkembang. Kita tahu bahwa di kawasan Asia, khususnya Asia Tenggara, masih banyak negara-negara berkembang. Berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Ya, di sana sudah banyak negara maju. Kemudian meningkatkan perdagangan dan investasi antar anggota. Kemudian menjalankan kebijakan ekonomi secara sehat dan tingkat inflasi yang sangat rendah. Ya, kemudian mengurangi dan mengatasi sengketa ekonomi perdagangan. Baik anak didik kami, dalam perdagangan kawasan Asia Pasifik maksudnya di sini adalah menekan yang namanya inflasi. Inflasi itu kan menurunnya nilai mata uang dalam negeri yang ditandai dengan tingkat harga. Tentu yang diharapkan adalah nilai uang yang standar, stabil. Ya, kemudian ini APEC ini juga sebagai penengah dalam mengatasi persoalan-persoalan ekonomi. Baik anak didik kami, ini penjelasan singkat Bapak, mudah-mudahan bisa dipahami dan dibuat catatannya, dan Bapak harapkan lebih banyak belajar secara mandiri. Sekian dan terima kasih.